mau bicara tentang motivation letter ya teman-teman. Jadi motivation letter itu kayak toko kopinya kita nih teman-teman ya. Coba teman-teman perhatiin gambar di bawah ini gitu ya. Ada dua toko kopi. Sebelah kiri kita semua tahu ya, ada Starbucks. Sebelah kanan itu juga toko kopi juga. Ya, kopi kaki lima. Kalau di Jakarta teman-teman pasti bakalan sering nemuin namanya Starling gitu ya, Starbucks keliling, orang yang jualan kopi tapi sambil uh, goes gitu ya. Nah, di kepalanya teman-teman nih ketika ngelihat dua gambar ini, kira-kira apa nih teman-teman yang muncul di kepala teman-teman? Boleh nggak aku pengen dengar satu gitu atau dua dari teman-teman? Kutunjuk kali ya. Coba Kak Michelle. Apa nih Kak Michelle kalau misalnya teman-teman lihat sesuatu dari dua gambar ini tuh apa gitu yang muncul? Eh, apa aja Kak? Apa aja sih ketika ngelihat dua gambar ini tuh apa yang muncul di kepalanya Kak Michelle gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri ngelihat dari kenyamanannya sih, kayaknya kalau yang Mm-mm. gambar sebelah kiri terlihat lebih nyaman gitu, apalagi buat kita kayak nugas dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di kanan, apalagi ini kan kayak terbuka banget ya, kayak Mm-mm. udah kebayang bisingnya gimana dan lain sebagainya gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you Kak Michelle. Jadi soal kenyamanan ya, kalau yang satu dia lebih comfort, terus yang satu dia lebih terbuka, jadi panas, debu dan segala macam lebih masuk gitu ya. Nah ini ada juga di kolom chat nih dari Kanaila. Yang satu bagus, yang satu biasa aja. Boleh ya, relatif ya. Jadi kalau di Starbucks tuh dia lebih bagus, lebih eye catching gitu ya. Sedangkan kalau yang di kopi PKL-an dia lebih eh, biasa aja gitu ya secara desain interior dan segala macam. Boleh juga. Ada lagi nggak teman-teman? Satu lagi deh. Coba di Perbedaan target sini. pasarnya, Kak. Apa? Perbedaan target pasar. Target pasar, betul. Ini siapa tadi? Kapil ya. Target pasarnya berbeda. Betul juga ya. Kalau Starbucks kita tahu dia targetnya tuh yang middle up gitu ya. Jadi orangnya tuh yang memang pangsa pasarnya segitu. Tapi kalau kopi PKL dia lebih ke middle down gitu ya teman-teman. Nah itu semua benar teman-teman ya. Jadi kalau Starbucks itu dia yang seperti itu dan juga yang PKL seperti itu. Nah satu poin yang ingin aku tarik benang merahnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal branding, of course Starbucks dia leading gitu ya teman-teman. Ketika orang lihat Starbucks tuh pasti langsung apa yang bisa keluar? Wow, wah bersih ya, wah elegan ya, wah fancy ya. Tapi kalau orang ngelihat kopi PKL-an, ya bukannya kita underestimate, tetapi pasti yang muncul di pikiran adalah kok kotor ya, atau mungkin oh ini untuk misalnya nongkrong eh, siapa gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita lihat Starbucks dia tuh berbeda, padahal yang dijual tuh sama gitu loh teman-teman ya. Yang dijual tuh sama-sama kopi, sama-sama kopi hitam, sama-sama americano. Tetapi kenapa kok punya perspektif yang berbeda gitu teman-teman? Karena packagingnya tuh berbeda teman-teman ya, brandingnya berbeda. Kemudian eh, presentasinya berbeda. Nah, itulah kenapa aku tulis di sini yang pertama kali your motivation leader is your coffee shop. Karena ketika kita menjual diri kita, nah kita kan motivation letter itu kita menjual diri kita gitu ya teman-teman ya. Di sana kita menjelaskan kita tuh siapa, kita tuh ngapain ke kampus ini, ke beasiswa ini kita tuh ngapain. Dan applier atau aplikan di luar sana tuh banyak sekali teman-teman. Bayangin, misalnya dari 1.000 aplikan sama nih jualan kopi atau jual diri kita masing-masing, tetapi nggak punya unique selling. Apa yang terjadi teman-teman? Nggak ada yang kepilih teman-teman ya.